Cuman kalau ke orang tua emang repot. Lu nyari duit susah-susah, bikin rumah, lu bagi-bagiin. Gimana lu mau kaya? Punya duit dikit, sedekah. Punya duit dikit, sedekah. Ya, mendingan dikit-dikit sedekah, daripada sedekah dikit-dikit. Saya nggak worry, jujur aja hari ini nggak worry. Istri saya tinggal sama mertua saya. Saya nggak worry. Saya bilang ke dia, kalau Allah kasih izinkan, balik. Dalam bentuk apapun. Allah nggak izinkan, cukup nikmatnya Allah, kita tinggal sama mertua. Berarti kita dititipin Allah, suruh ngejaga orang tua kamu. Selalu husnuzon sama Allah. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fetizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Stephen Indra Wibowo atau biasa dikenal dengan Coach Stephen. Coach Stephen, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Kok gimana kegiatan di Yogyakarta belakangan ini, Kok? Belakangan ini aktualnya, ya kalau sore nyari-nyari iftar lah, buat buka puasa enggak. Ya kegiatan di Jogja, alhamdulillah ada beberapa kegiatan ya, termasuk ya alhamdulillah bisnis juga Allah masih izinkan jalan juga. Dan kemarin kegiatan sosial, ya kita sama-sama tahu lagi ya, ini lagi masa-masanya sulit kan. Sebenarnya dari Februari sih aku udah coba untuk warning banyak orang, cuman memang mungkin not too loud to be here gitu. Jadi tidak terlalu kencang suaranya untuk didengarkan. Jadi nggak terlalu banyak orang yang kayak aware gitu, kayak mereka ya oke lah, ada wabah, oke. Itu yang mungkin nggak akan terlalu seperti itu gitu. Ada yang bilang aku lebay, ada. Karena waktu itu aku forecast ini akan 10.000 tembus angka untuk positif. Nah waktu itu orang lebay amat sih, paling 1.000 itu 2.000 udah maksimal. Dan akhirnya akhir April kemarin tembus ya 10.000. Dan akhirnya yang dulunya ngehujat ya akhirnya pada diam, ngeliat kenyataan kan. Tambah lagi kemarin aku sempat bilang ini meninggal, kita akan ke arah lebaran nih, kita meninggal nih akan tembus-tembus sampai 1.000 lagi. Dan petugas medis akan berjatuhan, dokter-dokter akan berjatuhan, dan ada namanya medical threshold. Jadi dia fatigue ya, udah sampai di titik fatigue-nya itu, jadi udah kejenuhannya tuh udah di situ gitu. Jadi belum lagi tambah lagi orang-orang yang berbohong ya, pasien-pasien yang berbohong, yang akhirnya korbannya makin lebih masif. Dan aku orang riset, saya kerja di perusahaan riset, profesionalnya memang seperti itu. Jadi bikin analisa, bikin forecast segala macam. Nah ini satu hal yang memang dari awal saya udah wanti-wanti ini, hati-hati, ini sangat hati-hati sekali. Namun kayaknya awareness-nya juga memang kurang ya, akhirnya orang tidak hati-hati. Dan ya kata Allah seperti yang hari ini kejadian, yang kita sendiri akhirnya ya terutama sama tim ya, jadi kayak ngeluarin bahasa, kan dulu gue udah bilang, jadi kayak gitu kan, jadi jelek kan, jadi skeptis kan. Cuman ya tetap optimis. Kayak APD kita masih tetap produksi walaupun udah nggak semasif dulu. Sekarang lebih rendah lagi, lebih pelan-pelan lagi, karena memang keterbatasan dana juga. Dan delivery ngirim-ngirim tuh kita masih ngirim-ngirim APD ke beberapa vaskes, karena banyak vaskes juga masih belum menerima APD. Dan beberapa produsen-produsen dari si APD ini masih di level yang tahap 1. Jadi artinya masih hazmat dengan hazmat yang dijahit dan segala macam, yang akhirnya kita ya udah kalian butuh apa, surgical gown, ya kita kirim surgical gownnya gitu. Nah di tengah pandemi COVID ini memang banyak donasi-donasi yang diberikan masyarakat. Nah belakangan ada berita yang cukup heboh memang, ada seseorang yang menyumbangkan seluruh hartanya untuk didonasikan dalam penanganan COVID. Nah orang itu adalah Coach Stephen. Sebenarnya gimana sih latar belakangnya itu?
Kita mah latar belakangnya apa ya? Mau produksi nggak punya uang. Iya, maksud ada uang, maksudnya uangnya nggak cukup. Daripada nunggu-nunggu, open donasi juga ya. Alhamdulillah open donasi itu. Jadi open donasi itu terkumpul total itu 400 juta lebih. Ya alhamdulillah. Nah 400 juta lebih, kita produksi hazmatnya udah 40.000, udah 4M. Nah ini 10%-nya nih dari itu ya, mau gimana lagi, dah ada uang tabungan dikit, tabungin ini, gabungin itu, ya udahlah tambahin. Sebenarnya waktu bulan Februari itu orang masih nggak terlalu panik dan orang masih punya simpanan banyak. Jadi waktu itu aku jual rumah cepet, jual rumah cepet. Kayak yang di Arca Manik itu cepet sekali, yang di Jakarta itu cepet sekali tuh. Karena ya itu ya Februari kan masih nyantai ya, orang-orang masih ya nyantai. Ya udah aku coba untuk gerak cepat. Waktu itu juga sebenarnya rencana awalnya ini ada orangnya nih, ada timku. Jadi pas abis lepas rumah itu terus ngitungin sama aku punya uang dari perusahaan digabungin. Waktu itu cukup untuk kita mau umroh berapa orang itu 40 lebih orang kita mau umroh. Jadi umroh grup umroh grupnya kita. Akhirnya ini sebenarnya ini behind the story yang baru ini kali aku buka. Saya sebenarnya agak malas juga diceritain. Ini ada saksi hidupnya banyak di sini. Di dalam gedung ini banyak saksi hidupnya, termasuk yang di belakang kamera ini. Makanya udah di DP bahkan. Saya udah nge-DP-in setengah M lebih waktu itu. Karena harus booking pesawat, booking hotel, segala tetek bengek lah ya. Umrohnya juga ngambil yang 13 hari. Umroh 13 hari ya, bukan umroh 9 hari atau 11 hari. Umroh 13 hari, benar-benar puas biar di sana tuh 2 kali Jumatan full. Dari 1 Jumatan di Madinah, 2 Jumatan di Mekah, full gitu jadinya. Wah ya udahlah, inilah ibadah lah ya. Ya kata Allah kayak gitu kan. Ya, akhirnya udah saya alokasikan semua, udah bikin APD semua. Anak-anak aku kasih tahu, guys, umrohnya dipending dulu. Di sana juga tutup. Nggak bisa kita berangkat. Semua udah bikin paspor. Antum mau cek paspornya ada semua. Jadi paspor semua, si patuh semua udah jadi. Kata Allah kan nggak bisa berangkat, ya udah ini kita alokasikan ke yang lebih penting. Masukin ke situ. Tambah dana dari perusahaan aku, kedai kopi, dari dompet Madani masukin semua. Plus ada yang kurang, jual rumah plus. Udah akhirnya itu kayak keterusan gitu. Karena orang request kan nggak stop ya. Request udah 1000 lebih, udah kita stop. Gimana caranya stopnya? Orang semua teriak kan. Bulan Maret antum tahu ya. Semua fasilitas kesehatan semua teriak. Waduh, nggak bisa nih, terusin aja udah. Terusin produksinya, tancap terus sampai akhirnya puluhan ribu dan akhirnya yang request itu jadinya udah 4.000 lebih, hampir 5.000, 4.871. Dan akhirnya kita udah stop udah. Oh, udah. Udah dulu ya Pak, mohon maaf Bu, mohon maaf. Kita nggak ada uang buat nyetak, percuma. Kita nggak mungkin kasih harapan kosong kan. Cuman kalau ada, nanti saya kirim. Kalau ada aja saya kirim. Kalau nggak ada, saya juga minta maaf. Kayak donasi-donasi yang untuk paket sembako. Kita bagi-bagi udah 18.000 lebih. Bahkan ini udah ke arah 21.000 paket. Cuman pada akhirnya, semua harus berhenti karena, maaf ya Pak, Bu, berhenti. Dananya nggak ada gitu loh, mohon maaf, saya udah kehabisan. Bahkan makanya saya bikin di postingan di Instagram, siapapun bisa berbagi, taruh sembako itu di depan pagar, yang membutuhkan silakan, nggak usah banyak, nggak bisa ratusan, nggak apa-apa. Banyak yang bilang, kok maaf saya ini bukan orang yang mampu seperti Koko segala macam. Nggak perlu masalah mampu tidak mampu, sedekah itu nggak nunggu kamu mampu. Sedekah itu nggak nunggu kamu kaya. Nah, kamu bersedekahlah. Insya Allah nanti kalau kamu ikhlas, Allah ridho, ya kamu insya Allah akan bikin kamu mampu sendiri kok dengan otomatis. Gimana sih kok memberi pemahaman ke orang-orang terdekat untuk sedekah tadi, karena nilainya cukup fantastis ya Pak ya, kalau orang tidak diberikan pemahaman tentu istri kan. Kalau anak-anak masih bocah soalnya. Anak-anak mau gimana kita?
Kalau ke istri, dari awal nikah, istri alhamdulillah kita komitmen. Dulu waktu nikah juga alhamdulillah ada uang. Cuman aku bilang ke dia, kayaknya kalau kita pakai buat nikahan, nikah yang gitu-gitu lah ya, kok rasa-rasanya mubazir sih. Jadi waktu nikah, ya kita sumbangin. Kita nikah di KUA, yang maaf gratis. Bukan nyari gratisan. Cuman ya kalau ada yang gratis ngapain harus bayar. Tetap aja nyari gratisan ya. Udah nikah belum? Belum. Di KUA aja gratis, serius, nggak usah lebay di. Dan itu dari awal memang istri aku udah ingetin, ini semua Allah yang titipin. Suatu saat akan kembali kepada Allah, either kamu suka atau tidak, either kamu siap atau tidak, ini akan kembali ke Allah. Dengan cara apapun, baik diambil dengan mendadak seperti musibah, habis kan, musibah kan, atau kita kembalikan, kita mengembalikan ini kepada Allah dalam bentuk yang baik juga, gitu loh. Aku udah pernah kehilangan peternakan ayam, ya dulu punya ayam 90.000 ekor lebih. Ya sekian ratus ton sekali panen, cuman ya kata Allah ada bencana, habis, ya udah selesai, kan dikembalikan kepada Allah. Dan dari situ banyak belajar ikhlas. Terus anak, jadi anakku yang nomor 3, anakku harusnya 4, jadi yang nomor 3 nih meninggal 2 bulan. Jadi ini benar-benar perjalanan yang namanya belajar ikhlas, ya Allah ngajarinya pelan-pelan, dikasih pelan-pelan. Dulu dijadiin gembel, tidur di pinggiran toko orang. Gimana, sabar apa enggak? Tidur naik lagi ke pasar. Tidur di slum ya, di pemukiman kayak gitu. Barang kalau udah hujan, udah nggak tidur, jongkok aja di pinggiran kamar karena banjir. Dan ya alhamdulillah sampai hari ini, sampai di detik ini, sampai di titik ini ya semuanya kan memang Allah yang kasih pinjam maksudnya. Dan suatu saat dia akan diambil, even nyawa. Gitu. Makanya kan aku selalu bilang sama istriku, untuk harta ini punya Allah. Ya kapan waktu nanti ketemu istriku ngobrol sendiri, nggak usah direkam juga nggak apa-apa. Maksudnya kalau kalian mau ngambil insight-nya, udah sejauh mana dia belajar, ya ini punya Allah. Bahkan aku suami kamu, hanya dititipkan. Kalau sampai akhir usia kita, kalau tidak, bahkan nyawa ini. Kalau saya mati, kamu jangan nangis. Sebab kalau kamu mati, saya nggak akan nangis. Karena kamu sama saya, harusnya kita sama-sama tahu perpisahan ini hanya sementara. Karena kita akan ketemu lagi nanti. Dan istri juga alhamdulillah. Kayak ini kan istri udah aku tinggal nih 2 bulan nih. Aku agak meluncur jauh dari rumah. Ya aku selalu bilang sama dia, mungkin waktu aku di dunia ini sedikit buat kamu. Tapi jika kamu ikhlas, nanti kelak insya Allah waktu kita akan lama di akhirat. Dan alhamdulillah dia terima dengan baik. Dan saya coba untuk kasih dia, Allah dulu naikin saya dari gembel, dari nol. Allah naikin. Dan habis bangkrut, naikin lagi. Saya rasa nggak akan sulit buat Allah. Nggak akan sulit buat Allah untuk ya ngangkat lagi nanti. Ya nanti mau punya mobil kayak, mau punya rumah lagi kayak, ya itu kata Allah. Tinggal nungguin. Dan kalau untuk keluarga dekat yang itu gampang. Cuman kalau ke orang tua emang repot. Lu nyari duit susah-susah, bikin rumah, lu bagi-bagiin. Gimana lu mau kaya? Punya duit dikit, sedekah. Punya duit dikit, sedekah. Ya, mendingan dikit-dikit sedekah, daripada sedekah dikit-dikit. Cuman itu hampir bercanda lah. Dan papi tahu aku suka bercanda-bercanda kayak gituan. Karena COVID ini kan kita semua ya warga dunia, terutama umat muslim, menjalani Ramadan yang berbeda yang nggak pernah kita temui sebelum-sebelumnya. Gimana sih Pak Stephen melewati Ramadan yang berbeda ini? Sebenarnya kalau ke saya sih nggak terlalu ngaruh ya. Maksud saya gini loh, kalau Mas atau ini nggak ada yang mualaf kan, sama semua kan, muslim semua kan, sama kru-kru semua kan.
Ya kan kalian yang ngerasa berbeda dari kecil puasa, sahur, ibu bangunin, tangi, gitu. Bangun dek, sahur. Mau sahur pakai apa kamu? Malam udah nanya kan. Mau pakai sop dong, pakai sosis. Nanti ini pakai chicken nugget. Aku kecil nggak ngalamin itu. Aku kecil di asrama bukan Islam. Aku dididik di agama bukan Islam. Jadi aku nggak ngerasain sebenarnya, nggak jauh-jauh berbeda amat gitu. Maksudnya aku sempat ngalamin Ramadan yang jauh kalau kalian mau lihat itu lebih dipatut dikasihani. Aku pernah dulu ngalamin Ramadan yang namanya sahur pakai air wudhu, buka nungguin ibu-ibu komplek ngirimin ke masjid, numpang masjid sini, besok malu numpang masjid sebelahnya, besok lagi malu numpang masjid lainnya. Habis buka puasa karena merasa tamu kan, ya udah aku yang rapi-rapiin masbuk sholatnya. Pernah ngalamin masa-masa seperti itu. Ya kalau ngalamin yang seperti ini, buat saya mungkin saya sendiri nggak terlalu berasa sih, biasa aja. Ya agak-agak aneh karena nggak bisa tarawih atau sholat berjamaah di masjid, itu agak aneh buat saya karena, ngapain subuh masih di rumah sih, gitu loh. Itu yang agak-agak aneh. Kenapa aku bilang agak aneh? Karena aku ngalaminya hanya segini periode waktunya, pertengahan hidup aku ke sekarang ngalamin Ramadannya. Lah kalau kalian kan full board kan, dari kecil sampai umur sekarang biasanya seperti itu setiap tahun. Sebenarnya harusnya aku yang nanya, gimana rasanya Ramadan kali ini? Loh. Kalau buat aku sendiri jujur, nggak ada yang berubah dan nggak ada yang salah, dan alhamdulillah dengan saatnya dikurung sama Allah di rumah, umat muslim jadi ini kita adab yang paling tinggi ya, yaitu beradab kepada Allah, husnuzon kepada Allah. Ya. Mungkin Allah lagi pengen pada di rumah, banyakin hafalannya, banyakin hadisnya, nggak pernah buka Sirah Nabawiyah, sekarang buka Sirah Nabawiyah, nggak pernah nemenin anaknya ngaji, sekarang nemenin. Yang biasanya mungkin ya belum nikah, mungkin nemenin orang tua, nggak sepanjang 30 hari kan nemenin. Mah buka dulu ya, sama siapa? Alumni SD, TK, SMP, SMA, anak geng 16, anak apalah pokoknya apa aja. Anak-anak geng yang lahirnya di bulan Maret, wah itu semua tuh ada tuh, ya kan, anak-anak geng yang makan Indomie pakai kecap lah. Nah itu kan nanti kan kamu buka di luar, jadi nggak full 30 hari. Lah sekarang kan dikurung, ya sekarang kan dikurung. Nah lo nggak bisa kemana-mana. Atau otomatis di rumah, yang mungkin kita jarang merhatiin. Oh si mama tuh giginya udah kuning ya. Nanti nggak? Jadi banyak hal yang akhirnya kita merapatkan diri ke keluarga. Ya mungkin ini akan banyak yang komentar. Boro-boro buka sama sahur kok. Wong makan hari ini aja nggak tahu mau makan apa. Ya, kalau hidup semuanya serba dikeluhkan, lihat ya. Kalau hidup semuanya serba dikeluhkan dan kita tidak bersyukur, bagaimana Allah mau nambahin rezeki untuk orang itu? Jika kau bersyukur, ku tambah. Iya kan? Kita nggak usah baca ayat yang dikufurin ya. Jika kita bersyukur ditambah. Kita agak lupakan punishmentnya. Kita lebih banyak bersyukur. Udah bersyukur aja dulu. Bersyukur. Ente minta rezekinya ditambah. Bacaan Qurannya udah nambah belum selama pandemi, selama ente dikurung di rumah? Belum kan? Yang ente sibukin apa? Perut sama kantong. Hafalannya udah sampai mana? Ayo. Gitu loh. Dulu hafal berapa hadis? Oke, cuma 20. Sekarang udah berapa ratus? Ayo. Udah 2 bulan ini. Udah berapa ratus hadis yang kalian hafalin? Udah berapa yang ditambah? Berapa nama sahabat yang kalian hafal? Berapa Sirah Nabawi yang lu udah makin banyak di dalam kepalamu? Orang sekarang hanya bingung masalah di perut sama di kantong. Dah. Itu yang bikin kita jauh dari Allah, sehingga pertolongan Allah juga tidak dekat. Jujur loh, sampai hari ini habis-habisan kayak gimana, makan mah ada terus. Ini ada tim aku, makan ada terus. Alhamdulillah makan ada terus. Bukannya ada orang yang endorse buat aku bikin-bikin apaan gitu di Instagram, enggak ada aja terus gitu loh. Maksudnya beras masih kebeli, walaupun kita beliin beras buat bantuan. Kayak ada beras sisa nggak ada, yuk masak yuk makan. Masih cukup. Even kita makan sama telur, sama tempe, tahu,
sama sambal sama ada ikan asin. Kemarin temen ngirim ikan asin dari Indramayu. Well, dapat ikan asin, makan pakai sambal, pakai telur. Oh, masya Allah itu. Ya kan, ini semua masih ada kok. Masih Allah masih kasih rezekinya tuh masih gampang. Selama kita bersyukur, Allah lancarin kok. Nah itu kok. Mungkin masih banyak yang masih belum bisa mengubah pola pikirnya gitu ya. Kalau pandemi ini juga salah satu kesempatan kita untuk mendekatkan diri dengan yang di atas. Nah, seperti apa itu kok cara kita mengubah pola pikir? Sebenarnya ini yang udah sering dinasihatin sama guru-guru kita lah ya, sama ustadz-ustadz, sama asatidz-asatidz itu udah sering diingetin. Manusia itu akan nampak kebiasaannya, akan nampak kebiasaannya pada saat dia mulai menghadapi kesulitan. Kalau kebiasaannya tukang ngeluh aja, udah. Kalau dulu sebelum kesulitan, kesempitan dia terbiasa bersyukur, dalam kesulitan dan kesempitan, insya Allah dia akan tetap bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, masih jaga iman saya, masih dikasih izin hidup hari ini. Ya kan, ya Allah mudahkan rizkiku hari ini. Kan nggak ngerti doanya, udah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah selesai. Itu doa sapu jagat. Cuman ya udah, maksudnya pada momen itu ya nggak usah kita sampai harus apa ya. Ini akan terlihat benar-benar kebiasaannya. Aku nggak berani ngomongin orang lagi ya. Maksudnya karakter orang dan segala macamnya. Cuman membiasakan diri bersyukur. Membiasakan diri, oke, ini udah telat belum? Tetap aja bersyukur. Ya Alhamdulillah, iya benar ya. Mungkin saya dikurung di rumah nih sama Allah nih, disuruh ngapalin Quran. Kok gimana saya mau ngafalin? Hafalan saya, bacaan saya aja ngawur. Loh, itu handphone kamu itu pakai. Pakailah. Iya kan? Membaca masih terbata-bata, 2 pahala. 1 pahala dia membaca Quran. 1 lagi pahala dia karena dia berupaya membaca terbata-bata. Ini hadis-hadis sederhana kok. Ada, maksudnya kita dikasih tahu. Oke, nggak bisa baca. Sama kayak mualaf. Putar murotol, pakai headset, dengerin, bolak-balik, hafal nanti. Itu mualaf itu banyakan mereka yang sudah menghafal Quran. Jadi kebetulan bulan kemarin juga tembus kita. Ada beberapa mualaf yang hafiz 30 juz. Jadi mumpung di lockdown, dihantam sama dia sebulan itu 5 juz dihabisin sama dia, dibantai sama dia, kok selesai, muntas, kok masya Allah. Nah jadi ini tergantung kebiasaan kita, benar-benar tergantung. Kalau masih jadi pengeluh dan aduh, udah. Saya nggak worry, jujur aja hari ini nggak worry. Istri saya tinggal sama mertua saya nggak worry. Saya bilang ke dia, kalau Allah kasih izinkan balik dalam bentuk apapun. Allah nggak izinkan, cukup nikmatnya Allah kita tinggal sama mertua. Berarti kita dititipin Allah, suruh ngejaga orang tua kamu. Selalu husnuzon sama Allah. Salah satu yang belum disadari juga, pandemi ini merambah segmen-segmen dakwah baru yang selama ini mungkin belum banyak dijawab umat Islam, kayak dunia digital. Jadi sekarang banyak yang dakwah lewat dunia digital. Kakak melihatnya seperti apa? Saya sih orang yang udah terbiasa kuliah online ya. Saya kan kuliahnya online. Maksudnya ada syekhnya ngomong, kita satu kelas isinya 40 orang, ya udah biasa kayak gitu. Maksudnya udah dia ngasih pemaparan segala macam, kita di mute semua. Nanti kalau mau nanya ada klik itu kayak raise your hand gitu, kayak tit, baru di unmute, baru kita ngomong segala macam kan. Atau kasih typing, biasanya kalau syekhnya lagi ngejelasin panjang kali lebar, dia typing panjang banget, ya udah. Anyway, kalau dunia digital ini sebenarnya sudah bukan barang baru. Mungkin asatidz kita itu masih terbiasa dengan cara-cara konvensional. Ketemu masanya banyak, rame ya kan. Beberapa syekh di Saudi itu sudah lebih mengutamakan kalau kita point to point. Point to point itu lebih cepat loh, ya kan? Kuliah nggak?
Iya kan? Bayangin kalau lagi konseling sama dosen, bedain sama di kelas. Ditinggal tidur aja nggak terlalu peduli kan si dosen juga. Ngoceh-ngoceh, udah tidur nih, ya kan? Tapi kalau konseling, nah lu tidur, keplak, wih, ini lagi ngomong ini, gitu. Nah ini Syekh ini jauh lebih menjaga seperti itu, di maintain sama dia. Kita ada kelas besar 40 biasanya, terus ada kelas kecil yang isinya cuma 5 sama Syekhnya. Itu lebih intimate lagi ya. Lah layarnya gede segeblak kan. Wah, duh, nih mata kriep-kriep kelihatan ini. Ya PR lah. Steven, ya. Nah itu, ini yang harus dibawa ke ustadz-ustadz kita juga. Mereka tuh harus lebih kayak udah, ayolah kita move on digital gitu loh. Maksudnya konten digital. Mungkin kita nggak ngelihat audiens kita yang banyak mungkin ya. Kayaknya kita nggak akan lihat orang banyak kan. Mungkin kita akan bisa lihat, viewernya naik di 1.000, 2.000, 3.000, whatever lah. Dalam dakwah yang penting kita menyampaikan dengan bahasa yang lugas, tegas, simple, dan bisa diserap oleh masyarakat luas. Era dakwah digital itu seperti itu. Kontennya bukan dibikin menarik, tapi kontennya mudah dimengerti. Gitu. Maksudnya ini dibuat lebih simpel lagi, orang bisa tahu, mengerti, belajar. Kalau aku bagiannya kan duplikasi. Aku sarjananya ilmu komunikasi, kalau sarjana lokalnya. Jadi memang ini komunikasi publik yang aku juga bikin kayak gerakan-gerakan yang kita lakukan ini, itu benar-benar bisa diduplikat sama orang gitu loh. Dia bisa multiply di mana-mana gitu. Paham ya, kayak berbagi yang tadi dicantolin, akhirnya sekarang banyak. Kemarin sih aku lihat public figure udah mulai lah. Yang artis-artis Instagram tuh segala macam tuh udah pada mulai ikutan gantungin segala macam. Kalau mereka mau nyari viewer dari itu silahkan. Aku cuman gerakannya doang. Gerakannya kalian ikut, kalian duplikasi. Saya mulungin amalnya. Saya mulungin amalnya doang. Gak apa-apa. Yang dapat tenar kamu ya kamu tenar. Gak apa-apa. Saya cuman minta amalnya doang kok. Saya gak minta lebih dari itu. Saya cuman pemulung amal. Kita cuman mintain amalnya doang. Kayak berbagi beras. Nah sekarang gerakannya kita ini udah bagiin udah 500.000 lebih loh makanan ready to eat. Baik dalam bentuk nasi, baik dalam bentuk snack buat iftar, baik juga dalam bentuk makanan yang semi padat. Yang semi padat ya kayak kurma segala macam ya kan kayak gitu-gitu. Kita udah bagiin 500.000 paket dan itu aku bilang jangan ke sini ngelihatnya. Jangan ke saya. Kamu jangan lihat saya. Kamu duplikasi. Lihat apa yang bisa kamu contoh, kamu duplikat. Sekarang udah mulai banyak yang kayak, iya kok saya cuma bisa 20. Saya keluar rumah, saya bagiin, saya balik lagi ke rumah. Stay di rumah maksudnya. Nggak apa-apa, jalanin aja yang kayak gitu. Antum bayangin nggak? 5 rumah 1 aja orang yang ngelakuin kayak gitu. Nggak ada yang bakal lapar. Serius. Nggak ada yang bakal lapar. Ini resolusi kok udah paling gampang. Nah ini kan sekarang mengarah nih ke arah pengangguran. Yang tadi aku bilang ya, aku kerja di perusahaan riset. Salah satu data riset aku menunjukkan, kemarin tuh aku baru bilang ke bulan Februari, aku menyampaikannya Februari akhir, bahwasanya nanti akhir kuartal 3 ke arah Ramadan, pengangguran akan meningkat sampai ke 15 juta orang. Kejadian kan? Karena dampaknya outbreaks itu, pabrik nggak ditutup, pabrik akan falling down. Kalau pabrik falling down, itu berapa ratus jumlah orang di dalamnya, itu yang akan menjadi korban baru. Paham ya? Di situ ya. Ya kita tahu kayak dari kemarin itu ada beberapa pabrik garment, beberapa kayak pabrik rokok, beberapa yang barusan di sini, ya nggak mau sebutin merek sih sebenarnya, kasihan mereknya. Cuman lihat industri itu yang akan ambruk duluan. Nah aku sebenarnya udah ngasih contoh ke mereka, loh konveksi lu kok aman-aman aja kok, produksi lu aman-aman aja, emang nggak ada yang terjangkit? Ada yang terjangkit. Tapi aku sistemnya, aku pisahin penjahit, ya kan? Aku kasih mesin, tuh di rumah aja, jahitnya di rumah.
Nanti yang keliling nganterin bahan ada orang aku ngedrop bahan. Berapa roll? 2. Berapa roll? 3. Berapa roll? 4. Nah, 1 aja. Oke. Lihat, pada saat dia sakit. Nih, dia sakit. Ya, mungkin dia beli tukang sayur, tetangganya ada yang hacing-hacing kena, dia kena. Masuk ODP atau PDP. Selesai, mesin tarik keluar, sterilisasi, oper ke rumah berikutnya. Dia dikurung, kasih sembako, cukup sebulan, diam di rumah. Produksi jalan nggak? Jalan. Ini aku udah contohin, tinggal diikutin. Cuman memang orang kan egonya beda-beda. Kalau aku lebih ya udah di rumah-rumah aja. Karena aku butuh produksinya banyak, jadinya kayak gitu. Nah, ini juga dalam rangkaian mencegah supaya nggak terlalu beredar juga si virusnya. Dan betul, dan produksi aku lancar, nggak kekurangan aku dalam produksi. Gitu. Ini sebenarnya aku selalu bilang, ini aku contohin, silahkan kalian duplikasi, replika sebanyak mungkin. Nggak ada yang dibakukan, silahkan ambil. Sama seperti penemu safety belt kan. Dia nggak pernah patenin safety belt. Supaya apa? Supaya semua mobil itu pakai safety belt. See, ini apa ya? Ini ikhtiarnya. Makanya aku bilang kan kita cuma mulung amal doang kok. Kalian bisa duplikasi. Kok di tengah-tengah Ramadan ini tentu kita ada kerinduan untuk berjamaah di masjid. Ya. Gimana sih Pak cara kita mengobati kerinduan itu Pak? Sementara memang kita sebaiknya tidak dulu berkumpul. Oke, kan bisa di rumah nih, bikin masjid sendiri di rumah, ya kan? Sama anak, sama istri, jadiin makmum, kan sama. Di masjid 27 kali berjamaahnya, di rumah berjamaah 27, sama aja. Sebenarnya kalau buat ngobatin, gini nih, buat ngobatin atau pengen ngobrol doang. Jangan-jangan pengen ke masjidnya, pengen ngobrol. Yang ada jadinya gibah. Iya kan? Mulai yang digibahin itu mulai dari tetangga sampai ke siapa gitu. Ya kan agak jauh dikit. Nah, hati-hati nih. Makanya, lu mau ke masjid mau ngapain? Kalau bener mau tadarus, di rumah bisa. Mau ngafalin Quran, di rumah bisa. Mau berjamaah, ada di rumah keluarga nggak? Ada, sama mereka berjamaah. Lo ente nyari apa 27 kali? Sama di rumah 27 kali juga. Nah kecuali ente carinya gosip, nggak ada di rumah. Itu aja. Ini hal-hal yang terpisah dari itu. Kan harusnya kita meramaikan masjid segala macam, bener kita ngeramein masjid, bener. Cuman kalau lagi nggak ada outbreak, nggak ada pandemik, ramein masjid. Yang kadang-kadang yang komentar kayak gitu, orang yang nggak pernah nongkrong di masjid, sekarang udah nggak boleh ke masjid, dia komentar, lah kemana kemarin? Lah, iya kan? Ya, itu. Oke. So, Ramadannya masih panjang ya. Terus suasana juga masih pandemi gini. Gimana sih Kak mengubah rumah itu jadi ladang amal kita? Ladang amal dalam bentuk? Dalam bentuk apapun ya, misalnya kita memaksimalkan keluarga yang ada, semua sarana yang ada yang mungkin terbatas, tapi semaksimal mungkin untuk kita meraih pahala. Sebenarnya yang tadi itu sih, di rumah sholat berjamaah, di rumah setiap malam habis sholat, ayo bacaannya ditambah, gitu. Habis subuh bacaannya ditambah. Sebenarnya itu sih lebih ke arah kayak merapatkan diri ke keluarga dan segala macamnya, itu jauh lebih utama, harus dilakukan di rumah sih. Oke, segitu dulu bincang sorenya ke Sobat Republika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.